Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati wa fi riwayatin futihat abwabus sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini kalau kita maknai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala Ramadan, apabila telah memasuki bulan suci Ramadan, futihat, maka dibuka abwabu jannati, pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu wahmi. Wa ughliqat, dan ditutup rapat-rapat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari. Jenis hadis seperti ini, ibu bapak, tentu tidak bisa dimaknai secara denotatif, karena kenyataannya di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan. Logikanya, kalau di bulan Ramadan itu setan sudah dibelenggu, tentu sudah tidak ada lagi apa? Kemaksiatan. Sebuah hadis apabila tidak bisa dimaknai secara denotatif, maka dimaknai konotatif. Tentu yang dimaksud oleh Rasul itu merupakan tafsir, kabar gembira bagi setiap muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, akan mendapatkan janji dari Rasul, pintu-pintu surganya dibuka, pintu-pintu langitnya dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan baginya dibelenggu. Itulah sebabnya kalau masuk bulan Ramadan itu, seorang muslim yang berpuasa
ada keinginan berbuat baik, dimudahkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peluang untuk kita memasuki surganya Allah itu sangat mudah. Kebalikannya, seorang muslim yang sedang berpuasa Ramadan, andaikan punya niat keburukan, ditahan, ditekan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau tidak nekat, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan itu sering kita rasakan. Dalam kasus misalnya sholat malam, dalam bahasa hadis, sholat malam itu ada penamaan dari Rasul Qiyamul Lail, ada penamaan lagi Sholatul Lail, ada penamaan lagi sholat tahajud. Di luar bulan Ramadan, jujur ibu bapak, sebulan itu di antara kita yang melaksanakan sholat malam 20 hari atau 20 malam jarang. 10 malam aja beratnya luar biasa. Bahkan ada di antara kita yang belas dan menjalaninya. Itu di luar bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, kalau kita tidak sholat malam, bahasa Inggrisnya itu jodoh. Apa jodoh itu? Merasa merugi, ada merasa ketinggalan kebaikan yang luar biasa. Bahkan kita merasa nikmat sekali tiap malam Ramadan melaksanakan sholat apa? Saya tidak tahu kenapa ada yang membedakan ketiga nama sholat ini. Qiyamul Lail, Sholatul Lail, sholat tahajud, padahal substansinya sama. Katanya Qiyamul Lail itu kalau dikerjakan sebelum sholat, sebelum tidur. Tapi kalau sholat tahajud dikerjakan sesudah tidur. Dari mana pembedaan seperti ini? Bahkan kalau kita melihat kehidupan para sahabat, di antara sahabat itu ada yang diwasiati Rasul untuk sholat tahajud di awal-awal. Kadar-kadar kecil Rasul, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amir, Anas bin Malik, Abu Ayyub Al-Ansari, dibimbing Rasul untuk melaksanakan sholat tahajudnya itu di awal. Kenapa? Karena kader-kader kecil ini punya tugas tambahan. Sehabis sholat tahajud dilanjutkan mudzakarah. Apa mudzakarah itu? Rata-rata kader Rasul itu kehidupannya seperti perselingkuhan, bagaikan pinang dibelah dua. Kalau ada Abu Ayyub Al-Ansari ketemu teman karibnya itu Uqbah bin Amir,
Lah dua kader ini semayangan. Kata Abu Ayyub, pagi ini aku yang akan mulai sama Rasul, nguntiti Rasul, mendampingi terus Rasul. Siapa tahu ada hadis yang disampaikan beliau, maka akan direkam oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sip, gantian, nanti siang kamu mau ubah yang dampingi Rasul, yang melazama Rasul, nguntiti Rasul. Siapa tahu sore-sore ada hadis yang disampaikan Rasul nanti direkam oleh temannya Uqbah bin Amir. Lah malam hari setelah keduanya itu selesai sholat tahajud, keduanya mudzakarah. Hadis-hadis yang diterima oleh Abu Ayyub Al-Ansari di pagi harinya disampaikan kepada teman karibnya Uqbah bin Amir. Lah hadis-hadis yang diterima oleh Uqbah bin Amir di siang sampai sore harinya disampaikan kepada teman karibnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam ilmu hadis ini namanya riwayatul akron, dari kata qori, periwayatan dua teman sejarah. Ketika Abu Ayyub mendapatkan hadis tidak langsung dari Rasul, tapi dari temannya Uqbah bin Amir, Abu Ayyub tidak perlu menceritakan, saya terima hadis ini dari teman saya Uqbah bin Amir, katanya dari Rasul. Tidak perlu. Langsung Abu Ayyub ngomong qala Rasulullah, begitu. Dan sebaliknya Uqbah juga begitu. Walaupun hadis itu tidak dia dengar sendiri, melainkan dia dengar dari teman karibnya, Uqbah langsung qala Rasulullah. Karena kaidah yang melekat pada sahabat itu, kullu sahabiyin udul, setiap sahabat itu insan-insan adil, kredibel, tidak mungkin dusta kepada Rasul. Keadilan sahabat dinaskan oleh Allah dalam Quran, bahkan dinaskan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kaidah inilah yang sedang diobok-obok oleh Yahudi dengan pemikiran orientalis itu yang ingin merubah. Tidak mungkin setiap sahabat itu adil. Maka jangan kaget berapa banyak sahabat yang sudah dianggap tidak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah tugas kader-kader ini. Yang namanya Anas punya teman karibnya Abu Hurairah. Hidup mereka dari itu digambarkan dalam Al-Quran, ada yang sinwan, ada yang khairul sinwan. Lah yang khairul sinwan biasanya kader-kader yang sudah punya istri, mereka tidak tidur di sofa, tetapi tidur bersama keluarga. Andaikan ada kehidupan dua manusia seperti ini, inilah yang pernah dijanjikan oleh Rasul. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Besok di hari kiamat di padang mahsyar akan tidak ada perlindungan saat matahari didekatkan di kepala manusia.
kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang mendapat perlindungan rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini gambaran kader-kader Rasul, dua bintang itu kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Saat belum dimutasi ke Jakarta, kumpul di sini berpikir gimana masjid kita ini. Saat dia dimutasi ke Jakarta, masih otak gimana kelanjutannya. Mumpung saya banyak teman di sini, teman-teman konglomerat, barangkali saya bisa bantu. Coba proposalnya kirim ke saya PIMU. Hatinya terpaut dengan apa? Misalnya begitu. Nah, oleh sebab itu mereka diberi bimbingan sholat tahajudnya tidak di tengah malam, tidak di akhir malam, tapi di awal malam. Berbeda dengan tiga Abu Bakar dan kawan-kawannya itu. Sahabat yang kedua ini melaksanakan sholat tahajudnya bukan di awal malam, tapi di tengah malam. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq itu. Mungkin Abu Bakar itu pernah chatting dengan putrinya Aisyah, mungkin pakai WA ya. Tanya, kapan suamimu sholat tahajud? Sama Aisyah kapasitas istrinya Rasul biasanya tengah malam mungkin gitu. Sehingga Abu Bakar ini istiqomah sholat tahajudnya bukan di awal malam, tapi di tengah malam. Atau mungkin Abu Bakar itu terinspirasi dengan bimbingan Rasul yang silu Rabbuna ila sama'i dunya fi qa'ri kulli lail. Allah itu dikabarkan Rasul turun dari alam arasnya ke sama dunia, langitnya bumi, Baitul Izzah, tempat diturunkannya Al-Quran. Setiap tengah malam menawarkan tiga hal. Hal min mustaghfirin, ada ndak hambaku ini yang mohon ampunan dari dosa-dosanya, aku ampuni. Hal min mustasibin, ada ndak tengah malam ini hambaku yang bertobat, aku terima tobatnya. Wahal min sa'ilin, ada ndak tengah malam ini hambaku yang minta kepadaku, fa'utiya ilaihi, aku beri dia. Semua kerja. Kemudian mikir lagi ke singgah sana. Semua adalah arsi istiqamah. Dengan dekatnya Allah kepada hambanya disambut dengan sholat apa? Tahajud. Mungkin berbeda dengan Umar dan rekan-rekannya. Bimbingan Rasul itu melaksanakan sholat tahajud bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tapi di akhir malam. Kenapa? Ada tugas. Tugasnya meronda, melihat kondisi masyarakat ini gimana, sehingga menjadi kebiasaan Umar ketika jadi pemimpin khalifah yang meronda. Oleh sebab itu
bimbingan Rasul melaksanakan tahajud itu bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tapi di akhir malam. Dengan kajian hadis yang tematik bisa disimpulkan, oh, durasi sholat tahajud itu luas sekali. Dimulai setelah sholat isya, diakhiri ketika datangnya waktu subuh. Kira-kira kalau kita sholat tahajud di awal malam, afdal atau tidak? Allah, bimbingan Rasul, petunjuk Rasul. Kalau dikerjakan di tengah malam, juga bimbingan Rasul. Tidak ada bimbingan Rasul yang tidak afdal, yang tidak sholat. Kita sudah terbiasa berpikir model fikih mana yang paling afdal gitu. Iya, yang paling afdal semua tuntunan Rasul. Gara-gara mengejar yang paling afdal, hajian itu ada 3 macam: tamattu, qiran, ifrad. Memaksakan diri cari yang paling afdal. Kesimpulannya itu sekelompok berpendapat yang paling afdal tamattu, sekelompok lain berkesimpulan yang paling afdal apa? Qiran. Sementara kelompok yang lain berkesimpulan yang paling afdal yang ifrad. Mestinya kan yang paling afdal itu jenis mana yang bisa kita jalani dengan nikmat. Saya Ustaz terus terang, kalau mengerjakan di tengah malam kebablasan, mudah-mudahan paling afdal dikerjakan sebelum tidur. Gitu. Kalau saya Ustaz, kayaknya ada yang bangunkan gitu Ustaz gitu. Mudah-mudahan yang afdal di tengah malam. Begitu. Setiap kita menakar diri sendiri mana yang mudah untuk kita jalani, karena salah satu prinsip Islam adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan Allah dari hambanya ini yang mudah, yang gampang dilaksanakan, dan Allah tidak menyukai mempersulit hambanya. Monggo takkan yang enak kayak apa. Sehingga dari kajian hadis tematik ini kita tahu, sebagian sahabat di zaman Rasul itu ada yang tahajud di awal malam, ada yang tahajud di tengah malam, ada yang tahajud di akhir malam. Rasulullah kita dipimpin sekarang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kondisi keadaan atau suasana sholat tahajud sama seperti tempo dulu kita hidup bersama Rasul. Sebagian teman ada yang merasa nikmat mengerjakan tahajud di awal malam, ada yang merasa enjoy mengerjakannya di tengah, ada yang merasa lebih nikmat kalau mengerjakannya di akhir. Sama Abu Bakar wafat, kita sekarang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sama, ada yang mengerjakan sholat tahajud di awal malam, tengah malam, ada juga yang akhir malam. Maka ketika Umar itu berjalan melintasi masjid perumahan Harmoni
di bulan Ramadan. Terkejut, loh kok jamaah berjil begini, jamaah mutafariqat, bahasa hadisnya gitu. Ada yang berjamaah 3 orang, ada yang berjamaah 5 orang, 6 orang. Rohtum itu kelompok kecil-kecil antara 3 sampai 10. Boleh enggak Pak? Jamaah berjil begini. Boleh atau tidak? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib tidak boleh. Tidak boleh ada jamaah dalam jamaah. Selagi imam ini belum salam, para masbuk tidak boleh bikin jamaah sendiri. Walaupun imam sedang duduk tasawuf akhir, para masbuk itu masuk sholat takbiratul ihram, ikut duduk tasawuf bersama imam. Gak boleh. Oh, sekali salami, ayo bikin sendiri, gak boleh. Baru boleh kalau imam sudah salah. Maka para masbuk silahkan mau mengadakan jamaah, silahkan. Itu terjadi pada zaman Rasul. Habis sholat selesai, keberutuh jamaah datang. Ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat? Belum ya Rasul. Apa kata Rasul? Siapa di antara teman-teman yang ingin sedekah sholat, tolong imami mereka. Gitu. Walaupun kita sudah sholat waktu, boleh tidak imami? Boleh. Itu kalau sudah tuntas, sudah salah. Tapi dalam sholat sunnah tidak apa-apa. Maka Umar nggak marah, nggak nyalahkan. Umar tidak nyalahkan. Kenapa terjadi begini? Qiyamul lail di luar bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan yang dikerjakan di bulan Ramadan beda banget. Kalau di luar bulan Ramadan, pesan Allah jangan lama-lama, setengah malam saja. Kalau di Indonesia setengah malam mungkin 3 jam saja. Itu pesan Allah. Mau tambah boleh, tapi tambah sedikit saja, 3 jam seperempat gitu aja. Dikurangi boleh, kurang sedikit saja ya, 3 jam kurang seperempat. Itu di luar bulan. Kalau masuk bulan Ramadan, wah ini syahrul Quran. Selesainya itu furu al-fajri, menjelang subuh, semalam suntuk, sehingga rakaat yang pertama itu yang dibaca bukan Al-Baqarah khatam, anda kurang panjang, ditambah Yasin. Rakaat yang kedua kullu, sehingga sama anak-anak itu sudah hafal. Di belakang minus 1 Pak Yainya cerita, nanti kalau imamnya itu sudah baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, langsung amin. Belum kalau amin langsung Allah apal katanya itu. Baru kok di sini gitu. Sedikit
kita ini rakaat yang kedua mesti apa? Maka ketika Pak Yai Makasih ditunjuk jadi imam, diganti inna, los keliru inna. Cerita menarik. Boleh. Rakaat yang kedua, dia agak panjang. Mungkin aliyullah kata. Sehingga cerita sahabat itu katanya kami telah ala isi membuat kami itu bersandar pada tongkat. Bitulil qiyam, karena panjangnya berdiri di bacaan ini. Begitu nanti kalau kita uji coba untuk sholat tahajud di bulan Ramadan. Kalau nggak siap, ya nggak usah datang ke masjid. Saya nggak punya hafal ya Rasul. Ya sudah, datang ke masjid. Bacaan imam itu juga bacaan untuk makmum. Gitu ya Rasul. Sampai cerita kaki saya sampai bengkak-bengkak. Nanti kira-kira tahajudnya di bulan Ramadan bengkak-bengkak enggak? Saya yakin bengkak-bengkak. Bedanya kalau mereka para sahabat karena panjangnya bacaan, kalau kita digigit nyamuk. Masya, itu hadis luar biasa. Masya Allah. Karena selesainya Qur'an Al-Fajr, bergegas kami pulang ke rumah. Hatta nakhafa ayyafutan al-falah. Karena kami khawatir sekali kehilangan makan sahur. Jadi kalau subuhnya jam 4.16, kira-kira mari itu kira-kira jam 4. Mulai cepat-cepat kali 3 menit makan sahur. Boleh atau tidak? Boleh. Imsaknya belum azan. Begitu. Itu cerita hadis tempo dulu. Maka jangan kaget. Jam 8 keberutuk bertiga, berjamaah bertiga. Mungkin jam 10 keberutuk bertujuh, yang bertiga baru dapat 1 rakaat. Ini baru mulai. Nanti jam 11 keberutuk ber-10, ini dapat 4 rakaat, ini baru dapat 3, ini baru mulai. Manusia ini boleh dalam pandangan Umar boleh nggak disalahkan, tapi Umar itu karena jenius. Bayangkan hidup masa jahiliyah, kapasitasnya sebagai konglomerat itu bisa menikmati dunia pendidikan, bisa datangkan guru privat, bisa ikut sekolah SM. Coba kita zaman penjajahan, siapa di antara kita yang bisa menikmati pendidikan kalau enggak saudara-saudara kita yang berdarah biru itu, saudara kita yang berdarah merah, kadang-kadang kelas SL, kelas 2 model. Alhamdulillah. Malah ada yang kelas 1 model. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa sekolah sama sekali. Itu ceritanya. Sehingga masjid ini punya aset luar biasa yang bisa membantu pribumi untuk bisa belajar. Maka jangan kaget, walaupun kita zaman
saja ini ya kita punya banyak kiai gitu. Alhamdulillah. Dan rata-rata kiai bukan dari keluarga luar biasa, Masya Allah. Tuh, dengan kejeniusannya ini mempengaruhi kepemimpinannya gitu. Jadi pemimpin itu punya historisitas. Gimana seorang pemimpin nggak pernah hidup enak, ya susah memikirkan masyarakatnya yang hidupnya tidak enak. Lah Rasul itu mengalami hidup yatim piatu sejak kecil. Wah, perhatiannya kepada yatim piatu itu luar biasa. Anak wakafir yatim kata ini kata Rasul. Saya dengan orang yang mengkafir anak yatim itu seperti FIFA, tidak bisa dibedakan nanti di dalam surga. Maka di perumahan dari Margorejo itu, oh my makro hanya diisi 2 orang. Kemana anaknya? Yang di Surabaya, yang di Amerika. Oh my sudah 3 makro dulu belum punya masjid, pengajiannya dari ke rumah ke rumah. Kita ingatkan bahagianya ya kita ini bersama anak-anak sudah kesana kemari ya datangkan anak yatim, didik mereka, itu juga bisa menjadi pendatang sahabat. Maka kalau ngaji itu ceritanya biro anak yatim diajak ikut ngaji sebelum punya masjid Nurul Iman dari rumah ke rumah. Kebanggaan biro saiki anak yatim begini. Alhamdulillah. Itu karena apa? Sejak kecil sudah merasakan bagaimana kehidupan anak yatim itu. Nah, Umar itu karena pintar mempengaruhi kepintarannya dalam kepemimpinan. Ojo-ojo, walaupun gini-gini boleh bro, tapi tak elok. Gitu. Itu pemikirannya Umar itu. Kalian jamaah berjamaah itu boleh, tapi tak bagus. Bagusnya apa? Imamnya satu saja. Jangan berjamaah begini. Itu kalau orang cerdas nggak bisa. Makanya di rapat takmir itu yang susah menghadapi orang cerdas itu. Idenya itu tapi gak bisa dipraktekkan. Coba kalau kita hidup sama Umar, kita kan jadi lolak-lolok apalagi ketua takmir. Khalifah, caranya gimana biar imamnya satu? Kita kan tidak punya HP, tidak punya ROG, tidak punya alarm, tidak punya beker. Kita adain azan, paling berapa radius berapa yang dengar, yang jauh tidak dengar. Ini idealis yang luar biasa, berlian, tapi susah dipraktekkan. Jangan-jangan rapat takmir juga pernah terjadi gitu nanti. Wah ini luar biasa. Sopo sing reksa, kalau sing wani. Coba siapa yang menjalankan? Mentang-mentang jadi ketua takmir, Pak, di sebuah masjid ini memberi bimbingan kepada umatnya. Mulai besok, subuh besok, sekecil apapun kita ikut Rasul. Apa itu? Setelah sholat subuh ini jangan pulang, iktikaf sampai nanti terbitnya syuruk. Kalau terbit, mari kita sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah.
hadisnya selesai. Geruneng zamannya. Enak itu. Habis sholat suruh melungker. Apa nih? Ditunggu jemputan mobil. Wah, bisa nggak ini nanti? Cuma curhat semuanya ke saya hadapi kedua takmirnya. Pak, sekecil apapun ikut Rasul itu, tolonglah jangan itikafnya kemudian sholat subuhnya. Tata krama sholat subuhnya juga ikut Rasul. Bacaannya itu setiap rakaat 100 ayat. Sehingga nanti kalau 2 rakaat durasinya ngambil kira-kira adalah 50 menit saja. Nah nanti tinggal 10 menit sudah subuh, enak. Hanya sholat subuhnya durasinya 1 jam, melungker. Sama kasih contoh dulu, nanti akan dilihat orang kok nikmat ya, sampai akan diikuti. Jangan punya gagasanmu. Iya Ustaz, gak jalan program saya. Salah sampai di tuh bulu-bulu dia luar biasa. Akhirnya hasil rapat ini aja Khalifah, kalau imamnya disatukan, yuk rame-rame sholat isya, yuk rame-rame ditindaklanjuti sholat apa? Tahajud. Kira-kira kalau sampai jadi khalifah, setuju apa tidak? Tidak. Wong istiqomahnya di akhir malam, saya kira dikongkon di awal, dasar tuh. Tapi pemimpin itu selalu dibekali Rasul. Basiru wala tunasiru, yasiru wala tu'asir. Mereka berumat itu yang menarik, yang menyenangkan. Jangan selalu ditakut-takuti sehingga menjauhkan diri dari kalian. Permudah urusan umat ini, jangan dipersulit. Ya sudah, kalau kalian menginginkan sholat tahajud di awal malam, silakan. Saya tidak ikut lah, khalifah gak bersatu. Karena khalifah ingin istiqomah di akhir malam, itu tenang. Untuk melaksanakannya, saya tunjuk 2 orang di antara kalian. 1, Ubay bin Aka. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. Tolong imami mereka itu untuk melaksanakan qiyamu Ramadan. Sehingga sekretaris pribadi Umar, As-Sa'ib bin Yazid cerita, Amar memerintahkan Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, wa Tamim Ad-Dari ayyakuma linnasi fi Ramadan. Memerintahkan siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang diperintahkan? Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk memimpin qiyamu Ramadan. Jadi namanya apa? Qiyamu Ramadan, bukan sholat tarawih. Zaman Rasul kita tidak pernah dengar kata sholat tarawih. Zaman Umar pun belum pernah kita dengar sholat apa? Tarawih. Saya dikasih kuis oleh dosen saya, maklum itu. Ayo, di antara kalian yang dapat hati sholat tarawih, saya kasih hadiah 1.000 real. 1.000 real itu mungkin ya senilai 1 juta. Kalau bisa jawab hari ini. Kalau
Kalau bisa jawab minggu depan, waktu kuliah minggu depan, hadiahnya menjadi 7.000 real. Berarti kira-kira 7 juta. Kalau baru bisa jawab bulan depan, hadiahnya 30.000 real. Pokoknya setiap hari naik 1.000, karena harus dihargai. Untuk bisa menjawab ini, dia harus beli buku, butuh dana. Untuk bisa menjawab ini, dia harus konfirmasi ke beberapa kiai, butuh transportasi. Bahkan untuk bisa menjawab pertanyaan ini, rela kantor. Kompensasinya dapat hadiah. Maka kalau ketemu, saya ditanya, hasota hadis ya bunaya, kamu sudah dapatkan hadis sholat tarawih wahai anakku. Manggil mahasiswa itu gitu. Kami mahasiswa manggil dosen, lisa ya ya, belum wahai bapakku. Itu yang terbawa. Saya ke Indonesia jadi dosen, walaupun mahasiswa saya kiai-kiai, ya saya panggil wahai anak-anak. Mahasiswa jawabnya, iya bapak. Tapi di luar kuliah saya cium tangannya. Wah, gak cium. Begitu ceritanya. Kalau pembelajaran itu dosen ikhlas mengajar, mahasiswa ikhlas aja, ilmunya insya Allah. Mubalik menyampaikan dengan ikhlas. Yang namanya pendengar ikhlas. Ada tidak pendengar yang gak ikhlas? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Si alhamdulillah. Kadang-kadang masuk telinga kanan menjaga. Nah kok nggak boleh? Sudah menjadi makanan nih. Terus betul ya makanan begitu bangun betul. Dilihatnya tuh boleh makan. Masya Allah, nggak ada di sini Pak. Di mana? Negara antar berantar. Gitu. Enak, ilmu akan barokah. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Sampai kita ini hidup pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum pernah dengar kata sholat. Muncul aimatul mujtahid, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, belum pernah dengar kata sholat apa? Bukti konkretnya, Imam Malik punya kitab Muwatta, kumpulan hadis boleh dikatakan tertua sampai kepada kita. Walaupun sebelumnya itu banyak buku hadis, tapi sayang manuskripnya hilang atau mungkin dibakar koloni. Alhamdulillah kita punya manuskrip yang ditemukan di India, Sahifah Ahmad bin Nabi. Ini bukti bahwa hadis sudah terkodifikasi, tertulis dengan rapi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin sudah ada, Rasul sudah wasiat, taraktu fikum amro ini, aku wasiatkan kepada kalian dua tumpukan Quran, tumpukan hadis. Quran hadis belum terkodifikasi, tapi sudah tertulis. Inilah orang Barat tidak bisa membedakan konsep penulisan dengan konsep pembukuan. Quran baru dibukukan, dikodifikasi itu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun desakan dari Rasul Umar bin menjadi penyempurnaan
di masa Utsman bin Affan, sehingga ada titiknya, ada komanya. Dulu bab itu tidak ada titiknya, tapi ulama bisa baca. Gak mungkin bismillah, mesti bacanya bismillah, walaupun tidak ada titiknya. Zaman Utsman dia tidak salah dalam membaca, dibuatkan standar yang sampai sekarang ini adalah standar Rasmu Utsmani. Itu ceritanya begitu. Jadi mushafnya sudah lama ada. Jadi standar itu biar nanti nggak salah baca, yang panjang dipendekkan, yang pendek dibuatkan kaidah yang bagus. Itu ceritanya. Jadi tulisannya sudah ada, pembukuannya belum. Hadis pun begitu, tumpukan tulisan sudah ada, pembukuannya belum ada secara resmi. Nanti di tangan Umar bin Abdul Aziz, karena khawatir tercecer hilang bersama wafatnya para ulama. Baru ada pembukuan secara besar-besaran, dan beliau jadi khalifah tahun 99 sampai 102. Dihitung nggak sampai 2 tahun. Kenapa? Akhir 99 diangkat menjadi khalifah dinasti Umayyah yang ke-8 itu, awal 102 sudah wafat. Jadi masa pemerintahannya simpel tetapi luar biasa hebatnya. Ada presiden kita yang gitu, walaupun sedikit, waduh, undang-undang yang membuat umat Islam itu luar biasa senangnya, banyak produk. Padahal yang singkat sekarang menjadi presiden, semua menterinya musuh, kebijakan-kebijakan yang bermunculan dan sangat menguntungkan umat Islam. Padahal waktunya sempit sekali. Itu gambarannya. Padahal Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Muridnya Ahmad wafat tahun 240 Hijrah. Beda tempat-tempatnya. Gurunya 204, muridnya 240. Belum pernah dengar sholat tarawih. Ini hasil penelitian. Saya mencari buku-buku fikih sebelum 200 tahun. Kitab Al-Qum yang disusun oleh Imam Syafi'i, cari bab sholat tarawih, tidak ketemu. Kok hadisnya babnya jadi tidak? Babnya apa? Ya qiyamul Ramadan, sesuai dengan bimbingan Rasul, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Lah muridnya Ahmad, Imam Bukhari. Baru pada waktu Imam Bukhari, berarti setelah 250 tahun, muncul buku Sahih Bukhari. Ada bab sholat tarawih. Imam Bukhari itu orang hebat, orang cerdas, Masya Allah. Sebelum datangkan hadis, fikihnya ditulis terlebih dahulu. Fikihnya Imam Bukhari itu namanya tarjamah dalam bahasa ilmu hadis. Tarjamahnya kadang-kadang apa? Tarjamahnya itu sampai 1,5 halaman, hadisnya tidak nemukan, ya kosong. Jadi Imam Bukhari itu sebelum membuat Sahih Bukhari sudah bikin draft terlebih dahulu. Bahasanya sekarang sistematika pembahasan. Tapi ini terdiri dari ini dibuat dulu
Setelah itu diuraikan fikihnya begini, kalau ada hadis yang sesuai dengan persyaratannya, sholat istikharah dulu, yakin dimasukkan di dalam bukunya. Nah kalau jumlah hadisnya ada standar internasional 6.008 hadis kali 2 rakaat, berapa rakaat? Kalau versinya bebas 6.947 kalikan 2 untuk meyakinkan benar-benar ini tuntunan dari Rasul. Itu sekarang digugat bisa-bisa, gak valid, gak contoh. Ini termasuk hadis pernikahan Dini Aisyah oleh pemikiran Qadiani yang berpusat di London itu. Kesimpulannya di Bukhari banyak hadis sanadnya sahih, matanya tidak valid. Alhamdulillah. Mahasiswa S3 rumusnya saya sudah menjawab panjang lebar dalam disertasinya, dan alhamdulillah sudah terbit katanya. Malah saya dapat kok. Ini Ustaz, hasil bimbingan panjenengan akhirnya jadi buku ini. Alhamdulillah layak dijual gitu. Itu gambarannya. Insting saya Pak, kalau belajar hadis Imam Bukhari jauh lebih pintar dari Profesor Ahmad. Insting saya begitu. Maka ketika ada seorang profesor tulis buku, dikit-dikit hadis ini kacau balau, dikit-dikit hadis ini kacau balau. Dia bukan ulama hadis. Kok berani-beraninya dikit-dikit kacau balau, dikit-dikit kacau balau. Baru ngerti Pak. Walah, referensinya pribadi dari Yahudi, nakalnya nggak dikasih footnote gitu. Tidak mungkin lah. Bukan pakar hadis kok analisanya itu luar biasa. Nanti suatu saat saya kasih contoh, tapi saya tidak akan menyebut nama. Itu nanti khawatir ponaan panjenengan repot nanti. Udah, itu ceritanya. Baru saja wafat orangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengan kepandaiannya membaca hadisnya Aisyah, yang Ramadan itu banyak sekali bacaannya, banyak sekali istirahatnya, dan dia sendiri mempraktekkan di Masjid Haram seperti itu, terinspirasi. Wallah, hari sholat tarawih ini baru layak namanya sholat apa? Tarawih. Karena Imam Bukhari yang bikin istilah booming, viral di kalangan ulama fikih. Tapi di kalangan ulama hadis datang generasi berikutnya, Abu Dawud, Tirmidzi, tidak lagi gunakan sholat tarawih, tetap menggunakan qiyamul Ramadan. Karena kita lebih mengenal Islam lewat fikih daripada lewat hadis, maka viral di antara kita sholat apa? Tidak apa-apa, watis dan name tidak apa-apa. Sampai kalau Imam Bukhari mohon maaf Pak masih hidup, rekreasi ke sini, ikut sholat malam bersama kita, dengar-dengar, terinspirasi nama sholat baru. Allah, hadis sholat balafan. Ini pantas namanya sholat apa? Balafan. Pemanekan Blitar Pak. Ikut berjamaah dengan mereka, dengar-dengar lagi, terinspirasi sholat. Wahai sholat kilatut. Ini baru pantas namanya sholat apa? Jadi itu ceritanya. Maka kalau ada edaran, nggak usah terkejut. Sampai kepada saya, edaran ini
sholat 11 rakaat di bulan Ramadan itu belum sholat tarawih gitu. Gimana komentar Ustaz? Benar, seumur hidup saya belum pernah menikmati sholat tarawih. Nah, sholat apa Ustaz? Sholat balapan. Yang baru saya nikmati sholat balapan, qiyamul Ramadan. Kenapa ini saya permasalahkan? Mohon maaf Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang melafadzkan niat, tolonglah kalau melafadzkan niat bahwa itu sholat tarawih betul, buktikan selesainya itu menjelang fajar. Pantes namanya sholat. Kalau nama itu qiyamul Ramadan, tidak tahu mau dikerjakan cepat, mau dikerjakan lama, tidak ada kontradiksi. Kenapa kok cepat? Dasarnya payung Allah. Sudahlah, ambil contoh semangkuk kamu gitu. Lama saya kulbu ya, tapi tidak kontradiksi antara niat dengan perbuatan. Enak seperti itu. Merubah mindset ini enggak gampang. Nanti yang melekat di otak kita itu jadwalnya sholat apa? Tarawih sampai sekarang. Berani merubah jadwal qiyamul Ramadan? Gak ngerti Ustaz ngomong. Nanti jamaah gak ngerti qiyamul Ramadan. Ya disosialisasikan. Lama-lama jadi apa? Mengerti misalnya begitu. Sudah berapa itu lembaran? Tapi dari masjid ini belum dapat kayaknya gitu. Saya tidak tahu kalau via telepon itu manajer saya itu jadwal sholat tarawih yang jadwal qiyamul Ramadan hanya 3 masjid. Lihat nih jadwal sholat tarawih. Itu gambaran. Jadi ingin kita mengupdate ilmu biar sampai niat kita ini tidak bertentangan dengan perbuatan kita. Malu kita di hadapan Allah. Malam ini saya betul-betul ingin sholat yang panjang aja, tapi kenyataan kita tidak jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.